Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Bincang-bincang kali ini saya akan mengangkat sebuah topik, yaitu tentang Ormas Muhammadiyah, yaitu berkaitan pendekatannya menggunakan Burhani, Bayani, serta Irfani. Asal usul dan siapa pencetus awal dari konsep ini yang diambil oleh Muhammadiyah pada tahun 2000 pada putusan tarjih keberapa saya lupa itu. Yaitu pada tahun 2000 dalam putusan tarjih di Jakarta, Majelis Tarjih meminjam istilah Bayani, Burhani, dan Irfani dari Al-Jabiri sebagai pendekatan dalam manhaj tarjih Muhammadiyah. Al-Jabiri ini, Muhammad Al-Jabiri ini, beliau menemukan konsep seperti ini berawal dari kegelisahannya melihat fenomena dunia Arab modern yang gagap dengan laju zaman. Muhammad Jabiri melalui bunyah Al-Aql Al-Arabi mencari solusi kemandekan yang terjadi di dunia Islam. Secara singkat, Al-Jabiri mencoba merumuskan kerangka teoritik dari 3 masalah umat sekaligus. Pertama, kecenderungan sufistik yang mereduksi segala sesuatu menjadi mistis yang lepas dari realitas. Kedua, tendensi filosofis yang mereduksi semuanya harus masuk akal. Ketiga, tendensi hukum yang mereduksi segalanya harus selaras dengan teks. Istilah Bayani, Burhani, dan Irfani ini rupanya menuai kritik dari salah seorang penulis yang berasal dari Jawa Tengah, yaitu yang bernama Jumal Ahmad bin Hambal, yang latar belakang sekolahnya atau pendidikannya itu adalah dari sebuah UIN Jakarta, Universitas Negeri Jakarta. Saya akan membacakan sebuah biografi Jumal Ahmad bin Hambal. Jumal Ahmad bin Hambal, Hambali adalah nama bapak kami. Lahir dari sebuah keluarga sederhana di kaki Gunung Sumbing, Jawa Tengah, di sebuah desa bernama Adipuro. Terletak 1500 dan 1500 mdpl dan sudah tidak ada lagi desa di atasnya. Dikenal dengan sebutan Desa Atas Awan. Latar pendidikan beliau adalah TK Al-Islam Desa Adipuro, kemudian MI Al-Islam Desa Adipuro, kemudian SMP Muhammadiyah Kaliangkrik, kemudian Madrasah Aliyah Nurul Hadid, kemudian D3 Pesantren Tinggi Al-Islam, kemudian program Takmili Lipia Jakarta, kemudian S1 jurusan Tarbiyah Setid Insida Jakarta, kemudian S2 Pengkajian Islam jurusan Pendidikan di SPS UIN Jakarta. Beliau telah mengkritik pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri dan menulis biografi dari tokoh satu ini. Nama beliau jadi Jumal Ahmad bin Hambal ini menulis biografi Muhammad Abid Al-Jabiri yang lahir di Figuig, sebelah selatan Maroko, tanggal 27 Desember 1935. Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya di Madrasah Hurrah Wattoniyah, sekolah agama swasta
yang didirikan sebuah gerakan kemerdekaan ketika itu. Pendidikan menengahnya dia tempuh dari 1951 sampai 1953 di Casablanca dan memperoleh diploma Arabic High School setelah Maroko merdeka. Dia pernah setahun menempuh pendidikan filsafat di Universitas Damaskus, Syria. Setelah itu dia melanjutkan pendidikan diploma Sekolah Tinggi Filsafat Fakultas Sastra Universitas Muhammad V di Rabat dan meraih gelar master dengan tesis tentang filsafat sejarah Ibnu Khaldun. Di bawah bimbingan N. Aziz Lahbabi, doktor bidang filsafat, dia raih di Fakultas Sastra Universitas Muhammad V Rabat dengan disertasi yang masih membahas seputar pemikiran Ibnu Khaldun, khususnya tentang fanatisme Arab. Disertasinya berbicara tentang fanatisme dan negara, elemen-elemen teoritik Khalduniun dalam sejarah Islam. Disertasi tersebut kemudian dibukukan pada tahun 1971. Jabiri muda merupakan seorang aktivis politik berideologi sosialis. Dia bergabung dengan Partai Union National des Forces Populaires atau UNFP yang kemudian merubah menjadi Union Socialiste de Forces Populaires. Pada tahun 1975 dia menjadi anggota Biro Politik USVFP. Di samping aktif dalam politik, Al-Jabiri juga banyak bergerak di bidang pendidikan. Dari tahun 1964, dia telah mengajar filsafat di sekolah menengah dan secara aktif terlibat dalam program pendidikan nasional. Dan sampai sekarang, dia masih menjadi guru besar filsafat dan pemikiran Islam di Fakultas Sastra di Universitas Muhammad V Rabat sejak 1967. Pada dekade 50-an, ketika masih kuliah di universitas, Muhammad Al-Jabiri banyak membaca dan mempelajari ajaran Marxisme yang memang tumbuh subur di dunia Arab saat itu. Ia bahkan mengaku sebagai salah seorang pengagum ajaran Marx. Kenyataan ini bukanlah suatu yang aneh. Sebagai seorang yang lahir dan tumbuh di negara bekas protektoriat Prancis, Al-Jabiri tidak kesulitan untuk mengakses buku atau pemikiran berbahasa Prancis. Poststrukturalisme maupun postmodernis yang rata-rata memang lahir dari Prancis. Akan tetapi ia kemudian meragukan efektivitas pendekatan Marxian dalam konteks sejarah pemikiran Islam. Apalagi setelah membaca karya Vesla Coste yang membandingkan Karl Marx dengan Ibnu Khaldun, antara Barat dan Islam. Dari situ kemudian dia balik mempertanyakan asumsi-asumsi para peneliti orientalis yang mengkaji Islam, dinilainya terlalu memaksakan kehendak sehingga perlu membangun metodologi tersendiri terhadap Turuts Arab. Abid Al-Jabiri menghembuskan nafas terakhir pada Senin 3 Mei 2010 di Casablanca. Karya-karya Muhammad Al-Jabiri. Al-Jabiri telah menghasilkan 10 karya tulis, baik yang berupa artikel koran, majalah atau berbentuk buku dengan berbagai jurusan ilmu, politik, filsafat atau sosial. Buku pertamanya adalah Nahwu wal Turuts, kemudian Al-Khitab Al-Arabi Al-Mu'asyir, Dirasah Naqdiyah Tahliyah. Kedua buku ini memang sengaja dipersiapkan oleh Al-Jabiri sebagai pengantar bukunya Naqd Al-Aql Al-Arabi, yaitu kritik nalar Arab. Karya lainnya yang telah diterbitkan adalah Takwim Al-Aql Al-Arabi, kemudian Bunya Al-Aql Al-Arabi, dan Al-Aql Al-Siyasi Al-Arabi, dan Al-Aql Akhlaki Al-Arabiyah. Banyak lagi ya, karangannya banyak nih. Pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri. Salah satu pemikiran Abid Al-Jabiri adalah tentang modernitas. Ia berambisi besar untuk membangun sebuah epistemologi baru yang sesuai dengan perkembangan masyarakat hari ini. Dia merasa tidak puas dengan usaha pembaharuan yang dilakukan oleh intelektual muslim seperti gerakan salaf, yang menurutnya mereka terlalu mengagungkan pencapaian masa silam sehingga cenderung mengabaikan realitas sosial masyarakat. Al-Jabiri juga mengkritik model pembaharuan kelompok liberal yang secara membabi buta ingin mengadopsi peradaban barat untuk membangun peradaban umat Islam
dan mengadopsi metodologi barat dalam menilai Thoughts mereka. Seolah-olah mereka lupa bahwa ketika mereka mengadopsi metodologi tersebut, dengan sendirinya mereka juga mengadopsi worldview para orientalis. Kritikan saya terhadap Al-Jabiri. Dan sebagai gantinya, Al-Jabiri menyerukan untuk membangun epistemologi nalar Arab dengan 3 epistemologi, yaitu epistemologi burhani, bayani, dan irfani. 1. Epistemologi bayani, yaitu pola pikir yang bersumber dari nas, ijma', ijtihad, dan ilmu bahasa Arab. Pemikiran Al-Jabiri ini adalah batil baik secara syariat atau akal, yang berimplikasi pada penyamaan ilmu wahyu dan ilmu manusia, dan menghilangkan sifat rabbaniyah dari ilmu-ilmu Islam dan menganggapnya hanya sekedar bahasa saja. 2. Epistemologi burhani. Yang dimaksud di sini adalah bahwa mengukur benar tidaknya sesuatu adalah dengan berdasarkan kemampuan manusia berupa pengalaman manusia dan akal, dengan terlepas dari teks wahyu yang bersifat sakral. Sumber epistemologi ini adalah realita dan empiris, alam sosial dan humanitis. Dalam arti ilmu adalah diperoleh dari hasil percobaan, penelitian, eksperimen, baik di laboratorium atau alam nyata, baik yang bersifat sosial maupun alam. 3. Epistemologi irfani, yaitu dengan memasukkan sufisme, pemikiran Syiah, penafsiran esoterik terhadap Al-Quran, dan orientasi filsafat iluminasi. Dr. Khalid Khabir Ilal menyatakan bahwa ketiga epistemologi dari Al-Jabiri ini adalah untuk menolong sekularisme dan nasionalisme atas nama Islam, seperti dengan mendahulukan epistemologi burhani daripada epistemologi bayani, yang di dalamnya terdapat Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga ia menganggap bahwa ilmu syariat tidak bisa menjadi patokan atau dalil serta bukti kebenaran. Al-Jabiri juga telah jatuh dalam kesalahan dalam sistem epistemologi yang dibangunnya, yaitu dengan memasukkan seorang pemikir ke dalam salah satu ketiga kategori tersebut. Misalnya, Al-Jabiri melihat seorang faqih sebagai representasi sistem bayani, maka ia akan melepaskannya dari sistem irfani dan burhani. Padahal menurutnya seorang faqih belum tentu hanya sebagai penganut bayani secara hitam putih, karena mungkin saja ia juga menganut sistem yang lain. Sebagai contoh, Ibnu Sina dan Ghazali yang sulit untuk dimasukkan dalam salah satu kategori di atas. Keduanya bukanlah penganut sistem irfani semata, seperti Ibnu Sina yang dikenal sebagai seorang ilmuwan dalam kedokteran. Demikian juga dengan Ghazali. Disiplin ilmu yang ia kuasai sangat luas. Beliau seorang filosof, oleh sebab itu masuk dalam kategori burhani. Tapi ia juga seorang sufi yang irfani dan ahli fikih yang bayani. Dalam dirinya ketiga sistem berpikir tersebut melekat. Maka sikap inkonsistensi Al-Jabiri ini adalah salah satu titik kelemahan dalam pemikiran Al-Jabiri. Demikianlah sebuah artikel yang ditulis oleh Jumal bin Ahmad bin Hambal. Bagaimana beliau ini melakukan kritik terhadap Muhammad Abid Al-Jabiri, yang metode dakwahnya ini sebenarnya bersumber dari filsafat-filsafat, bahkan dari pemikiran orang-orang Syiah. Semoga bisa mengambil pelajaran dari artikel ini, bisa mengembangkan sendiri bagaimana cara memahami artikel yang beliau maksud. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.